Alladzi apa khannas itu? Alladzi min syarril waswasil khannas, tersembunyi. Maksudnya adalah setan itu nunggu kita lalai, ya. Ketika kita lupa Tuhan, mau disuruh langsung menyerang kita, akhirnya kita kalah. Sama kita sembahyang, setiapnya kita pengen khusyuk banget, ya. Pokoknya sudah berdoa, kita doanya kan sebelum sholat apa? Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini doa supaya tidak dibisiki oleh setan. Tapi semua dicerdas lagi. Jika Allahu Akbar baca Fatihah langsung datang. Ya, pikiran kita nggak tahu kemana-mana, diriwung oleh setan habis. Pernah begitu? Ya, jadi ketika kita lengah, ya, ketika sembahyang lengah mengingat Tuhan, setan yang menyerbu, menyerang kita. Ini namanya al-khannas alladzi yuwaswisu apa artinya? Yang kejahatan ke dalam dada. Nah, jadi melintasnya itu melalui dada, hati dan pikiran maksudnya. Ya, bagian Allahu Akbar baca Fatihah. Kita duit aku yang $100 langsung melintas itu maksudnya dia. Setannya akhirnya berantakan kita sembahyang. Pernah begitu? Sama, jadinya sudah niat mau ke masjid di sini, dan jalan di tengah jalan dibisiki minal jinnati wannas. Dua-dua kita diserang oleh bangsa jin dan juga bangsa manusia. Tengah jalan yang Mbak Bayem kondisi kita. Mbak Bayem disalahkan. Ayo aku terakhir dulu Mbak, boleh ke masjid Mbak. Makan bakso yang paling enak. Nah, dibisiki di tengah jalan oleh siapa? Mbak Bayem. Bangsa apa? Manusia. Itu sebut, ya. Sebab itu kalau kita betul berdoa dengan membaca surah An-Nas, ya, sebelum dan setelah tidur 3 kali dalam ya, supaya kita dihindari oleh bisikan-bisikan setan yang berupa hoax. Setan itu semuanya hoax. Enggak benar semua yang nasihatnya, namanya hoax. Iya. Sama, saya kasih contoh begini. Ini setan selalu disini kita, termasuk saya. Contoh begini, kita udah niat ya, mau nyemplungin duit kotak amal, ya, 200 itu kan gede tuh ya, kerja 1 hari itu ya. Sudah niat banget malamnya supaya aku jadi lancar, badan sehat, keluarga selamat semua. Niat berapa ratusnya? Sampai di depan kotak amal, langsung melintas bisikan coba. Apa jalan-jalannya? Ya, jangan hati-hati. $5 itu nggak dolar lihat kok. Minggu depan $5 lagi. Kok sebanyak-banyak ada? Ini kamu miskin. Oh, dikatakan apa Bu? Pernah kayak mana awal-awalan Bu? Semua hoax semua. Hoax. Setan ya. Jadi kalau kita selamat dari semua bisikan ini, wah tidak itu. Nah, ya, rumah tangga juga aman, tentrem, ya Bu. Nggak ada hoax, ya, nggak ada fitnah dan lain sebagainya. Kemudian pada surat yang kedua, surat Al-Falaq, ya, kita sudah menerangkan ada 4 produk asuransi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya ini gratis, tidak perlu daftar-daftaran, tidak perlu melalui orang lain, cukup menghubungi Allah dengan mengucapkan a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa min di situ?
Ada berapa? Jangan berantem. 44. Oke. Ini artinya ada 4 produk yang ditawarkan oleh Allah. Pokoknya dari min itu nama bentuk produk asuransi. Ya. Dan kita harus mintanya kepada Rabbil Falaq. Sokong Rabbil Falaq itu Allah Subhanahu. Jadi jangan minta perlindungan kepada selain Allah, ya biar. Jangan pergi ke angker-angkeran. Jangan pergi ke tempat dukun. Jangan pergi tempat yang di bawah jembatan sini loh. Pernah lihat ya? Sebenarnya itu tidak cara dukun. Mungkin saya sudah jelaskan. Ada yang namanya nabatat menurut Hamka itu artinya 7. Jadi kalau orang ngetuk itu, ini misalnya kita diganggu setan ya, atau tuyul, maka sepatu atau apa bentuknya ini diketuk pakai palu apa gitu ya, tuk biar mendasi apa, itu ditujunya kayak gitu, ya, yaitu pada produk asuransi nomor 3 yang nanti saya katakan ya. Jadi kita harus memohon perlindungannya kepada orang Rabbil Falaq. Ya, Rabb artinya Tuhan, Al-Falaq apa artinya? Subuh yang menguasai subuh. Ya, subuh. Tuhannya waktu subuh, yang menciptakan subuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari apa yang kita minta? Min syarri ma khalaq. Apa artinya? Dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Min syarri, min yang pertama apa Bu? Dari kejahatan apa? makhluk yang diciptakan. Apa contohnya makhluk yang jahat itu? Setan. Jangan setan terus kasihan. Jangan jin. Ya penipu, pembohong, pemfitnah, pencuri, pembegal, penodong, pembunuh, pemerkosa, pemfitnah, pensemedon, penyebar hoax, ya, penganiaya, tukang potong gajian. Nah itu loh contohnya. Ya. Ini namanya kejahatan makhluk Allah Subhanahu Wa ta'ala. termasuk kepada hal-hal yang abstrak atau abstrak. Ya, tidak kelihatan. Ya. Apa contohnya? Ya, fitnah, ya. Contoh fitnah. Fitnah itu seperti sihir loh. Sama dengan sihir fitnah. Iya. Bagaimana seperti sihirnya? Jangan kalau difitnah kliang-kliang loh ada. Bisa makan? Tidak. Bisa tidur? Tidak. Bisa kerja dengan sempurna? Tidak. Jalan kakinya nggak kliang-kliang? Itu seolah-olah Anda itu disihir. Padahal dengan kata-kata tok, bajingan kamu. Baru dikatain gitu, malamnya nggak bisa tidur. Betul? Betul. Gitu ya. Iya, padahal ditulis di WhatsApp panjang mati-mati kita. Ya, kalau kita baca, waduh sakitnya di mana? Di sini. Kalau ada tusukan-tusukan ya melalui tulisan, biasanya nggak usah dibaca-baca. Ya tulis lagi, nggak usah lihat. Ini cara Nabi loh. Ada 2 cara yang Nabi lakukan ya, yang dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi didatangi oleh para sahabat, ya Rasulullah, Anda itu ngomong jelek, orang-orang bisa tahu misalnya atau di mana di Yulong, ya. Nabi diceritai, ya cerita-cerita yang menyakitkan itu. Apa kata Nabi? Jangan bawa berita kayak gitu-gituan. Ya.
aku ingin menjauhi berita-berita itu karena aku ingin hidup dengan tenang. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya cerita tentang teman kita yang kita belum ketemu, tiba-tiba cerita tentang dia, harusnya disampaikan ya dia. Tolong ya dia. Terus sampai di kita saja. Beritanya itu mandek sampai di mana? Kita. Jangan disampaikan ke siapa? Orang lain. Coba kalau kita sampai, kira-kira siapa yang sakit? Semua. Ya, orang yang disakiti, yang diomongin itu ya. Benar apa enggak? Iya. Mungkin yang tadinya mau masak tom yum yang paling enak, Tidak jadi. kita dapat berita gitu dari kita, nggak jadi masak. Kalaupun masakan jadi apa? Anjar. Jadinya sayur asem. Tapi ya, yang harusnya tom yum jadi sayur Asam. tom yum kan asem ya dia. Pedes. Nah ya, makanya dibilang jangan berikan ke aku berita itu, nggak usah tahu lah aku. Aku pengen urip apa? Tenang. Pengen ibadah tenang gitu loh, ya. Maka kita sebagai pemegang berita yang tidak mengenakan sebaiknya dikubur, Dalam. buang ke laut Cina mana? Nah, gitu tuh. Ini ajaran Nabi dan itu betul banget. Ajaran Nabi itu yang minggu yang kemarin saya sampaikan, tidak ada yang salah sedikit. Semuanya ya diterima oleh insting fitrah manusia. Kayak contoh tadi yang saya sebutkan, kira-kira itu sesuai dengan fitrah manusia apa enggak kalau nggak saya sampaikan kepada orang yang dicaci maki. Sesuai ya dia, enak ya. Oke. Satu lagi yang apa namanya Nabi ketika didatangi ya oleh temannya lagi, ya Rasulullah, kamu dicaci maki, dikata-katain, tapi santai kepada Nabi, belum diceritain. Yang pertama belum diceritain, tapi yang kedua diceritain, ya keburukan Nabi, fitnah kepada Nabi diceritakan kepada Nabi sendiri. Lalu apa jawaban Nabi? Nabi bersabda, itu loh Nabi Musa itu banyak sekali tuduhannya daripada aku. Ya, jawabannya apa? Nabi Musa lebih banyak fitnah yang dilemparkan pada beliau ketimbang sahabat. Ya Rasulullah. Ketimbang aku. Ini riwayat Bukhari. Makanya dulu kalau sampai berita ke kita ngomong saja, itu loh Donald Trump itu lebih banyak, lebih hebat. Iya Gila kok bu, terus macam-macam di demo ya biar, ya pokoknya diinjak-injak, santai, itu loh misalnya ya biar. Nah jadi ini akan melepaskan kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, ya, kedukaan pada diri kita, ya, karena kita kalau kita menjawab, wah, langsung sakit. kita yang sakit. Dan satu lagi, yang sudah saya sampaikan waktu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ejekan dari orang lain, maka beliau kalaupun ingin menimpali ejekannya itu, walaupun dibolehkan dalam Al-Quran, ya, bolehkan orang ejek kita boleh balas apa enggak? Boleh. Tapi jangan melebihi dari ejekan orang itu. Ya, ini tertera dalam surat Asy-Syura ayat 40. Kalau kita lihat ya, Asy-Syura. Fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, maka membalas kejahatan itu dibolehkan dengan kejahatan serupa. Tetapi Allah melanjutkan, "Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Tapi barang siapa yang memaafkan dan berkelakuan baik kepada orang itu, maka pahalanya amat besar dari Allah. Jadi walaupun kita itu diperbolehkan untuk mendenda, membalas kejahatannya, ya, yang paling bagus adalah memaafkan. Ya, walaupun dibolehkan. Ada contoh gini, ibu pernah nggak diwajani diajak ya, kita lagi jalan, tapi juga pernah
Anjing lo. Ayo jawabnya nanti. Nah, itu contohnya dari Nabi. Nabi pernah memberikan contoh. Saya ajari dulu, tak sampaikan cara Nabi. Ya, pernah diasuh-asuhi. Jangan asuh lah, pokoknya kayak ifrit atau setan. Tokoh, kampret. Nah, di kampret itu, lawan kampret itu. Cebok-cebok ini di kampret itu. Kira-kira yang balas secara Islam itu apa? Nah, mau saya ajari bu, gratis. Nabi ngajari dan ini enak-enak banget, gak akan menyakitkan walaupun tujuannya sama. Ya, satu contoh pernah Nabi ketika beliau sedang berjalan dengan Aisyah, ya, tiba-tiba orang Yahudi marah. Apa kata orang Yahudi? Wailat ataupun alaikassalam, ya, ataupun assalamu alaik, assalam, ya. Assalamu alaik, bukan assalamu alaik. Yang artinya apa? Mampus celaka kamu ya Rasulullah. Nabi digituin tuh. Kira-kira kalau jenengan sebagai istri samping suami yang dikatain kayak gitu, ngamuk boleh? Ngamuk. Kira-kira ngamuk kayak apa? Kalau bokapnya gitu, wah, ya. Akhirnya Nabi menjawab, ini untuk kita sebenarnya, walaupun Nabi sebenarnya ingin memaafkan, tapi yang namanya manusia itu kan biasanya pengen balas dendam ya dia. Itu fitrah, dibolehkan, tapi jangan melebihi. Akhirnya Nabi memberikan contoh wa'alai, tapi enggak, suaranya enggak kenceng. Wa'alai. Ketika dia madani orang yang pertama yang suaranya selangit kenceng kayak speaker gini, Nabi dimatiin. Wa'alai, pelan-pelan dulu. Wa'alai. Yang artinya apa? Kamu juga. Dua dari kampret, dua dari iblis, dua dari apa? Anjing, asu, babi. Nabi jawab, kamu juga. Kamu senyum ya. Jangan marah ya bu. Kalau ya bu. Kalau dalam bahasa Arabnya wa'alaika. Wah, ini luar biasa, nggak ada yang bisa menyelesaikan selain Nabi. Ya, permasalahan jiwa ini loh, ya, permasalahan psikologi, ya, sehingga kita menjadi senang walaupun kita membalas dendam, ya, tidak berdosa. Jadi kalau kita diwadani orang, anjing lo, berapa? Bahasa Jawanya apa yang halus itu? Kamu juga. Kami mau dengan kami. Berdoai, boleh juga berdoai. Tapi jangan kerasa sama ibu ya. Berdoai ya bu ya. Ini nggak diajarin di mana-mana ini dia. Ini gimana ini? Ajaran kayak gini saya sini. Ya begitu nanti nih sorry. Ya, jadi jawabannya bu. Kalau perempuan wa'alaiki. Kalau dia ngerti. Kalau yang orang Jawa kayak ngerti Arab ya bahasa Jawa. Ini bahasa Jawanya. Kami mawon. Dengan kami mawon. Kira-kira dia marahnya besar kok nggak kita jawab kayak gitu? Ya, marahnya besar kok nggak, walaupun dia masih marah tapi yo nggak marah itu marahnya. Tapi kalau kita tambah dengan satu perkataan, sudah dikatain anjing ditambah dengan apa? Dua. Jadi dicontohkan sekali Nabi. Jadi ketika Nabi berjalan dengan Siti Aisyah, Nabi sudah menjawab wa'alaika. Siti Aisyah karena ya minta maaf, perempuan namanya nggak bisa menahannya dia. Ya, dengan kayak gitu biasanya ya. Apalagi ada VIP-nya datang tamu. Kamu VIP-nya apa? Datang. Wah nggak karuan sini.
ya, sini di hatinya nggak karuan, badan pada gerges gitu ya, akhirnya jawabnya saya naik. Makanya dulu kalau dengan bosnya perempuan marah-marah, kalau sadar ya, dan tidak harus husnudon, apa husnudon? Jangan-jangan bos aku di dalam kamu apa? Terus nggak apa-apa lah, nggak marah lah, dia juga lagi kesetanan. Oh, kayak gitu istilahnya ya. Ya. Oke, Aisyah ketika itu tidak dapat menahan amarahnya karena suaminya diapain? Wah, dimaki-maki, celaka maki dan lain sebagainya. Akhirnya Aisyah karena nggak tahan, beliau mengatakan, alaika wal la'nah, alaika wal la'nah, laknat maksudnya. Ya, tadi alaika menyapa? Kamu juga itu artinya apa di situ maksudnya? Mampus. Kamu juga mampus. Nah gitu loh maksudnya. Ya, tapi mampusnya itu nggak disebut. Coba walaupun digorengkan, tapi kalau mampusnya disebut, kira-kira akan tambah parah atau nggak marah-marah itu? Nah, ini Nabi pintar sekali itu. Nabi itu seorang ahli ilmu jiwa yang paling ulung. Ya, bagaimana supaya orang tidak marah kalau ditegur atau dijawab. Itu dia ya. Jadi Aisyah menjawab, alaika wal la'nah. Apa maksudnya? Kamu juga mampus dan juga dilaknat. Jadi ada tambahan apa Bu? Tolong ojo ditambah-tambahi ya. Walaupun di sini apa nih? Marah bukan main, darahnya mendidih, tutup badannya panas, meriang-meriang apa lagi Bu? Panas dingin. Ya, tapi upayakan emosi kita harus diredam. Ya, dan upayakan menjawab hanya apa tadi? Alaika. Wa alaika. Itu jawabannya apa? Sama juga ya. Jangan ditambah-tambahi. Ya, ketika Aisyah menambahkan itu, Nabi langsung dia bukan sewot menasihati. Jangan begitu Aisyah, itu zalim kamu. Kenapa zalim? Karena kamu nambah-nambahi. Iya. Coba kalau yang dikatai tadi dia bawa pedang misalnya, atau bawa pistol, kira-kira mau ditembakkan apa belum? Iya. Nggak boleh kayak gitu, ya? Nggak boleh. Ya. Akhirnya turun ayat wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Ya, ngerti ya? Baik, jadi itu adalah ya, produk yang pertama. Produk yang kedua adalah yang kedua. Syarril ghasiqin dari kejahatan apa Bu? Kita sama-sama tahu kalau malam itu setan pada keluyuran. Kebanyakan setan keluyuran, operasinya ya, penyerangannya di waktu malam. Ya, makanya habis maghrib jangan keluyuran ya biar. Jangan seperti kupu-kupu malam itu siang atau malam? Malam. Ya, itu didorong oleh setan. Ya, ya. Dan malam itu adalah tempat kebanyakan setan beroperasi. Ya, maling siang atau malam? Malam. Orang pacaran siang atau malam? Malam. Siang malam. Selingkuh siang atau malam? Jadi doa supaya ketika malam kita selamat waktu tidur, ya, diganggu setan, diganggu majikan, ya. Yang ketiga, wabil syarrin naffatsati fil, dari kejahatan apa Bu? Iya, tukang santet, tukang sihir,
Fitnah itu masuk sihir kalau menurut saya. Menyebar hoax Nyebar termasuk fitnah. sihir. Kenapa? Karena dia bisa menyengsarakan orang yang di hoax. Gitu ya. Kita dituduh orang selingkuh di Hongkong. Padahal kita tidak melakukan itu, kita di Mesir terus ya. Tapi dari suami kita ada berita sehingga dia menyampaikan ke kita, menuduh kita artinya selingkuh. Kira-kira malamnya bisa tidur kita? Tidak. Sulit. Jadi kayaknya disihir. Ya, Bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa jalan ya, nggak bisa duduk tenang ya. Seperti dia disihir. Tidak cepat-cepat membaca wa min syarri Ini dan yang terakhir wa min syarri hasidin dan dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki. pendengki itu Bu, anytime akan ada di kita ya, karena mereka itu nggak suka orang lain itu bahagia, nggak suka orang lain itu pinter, ngajinya enak, suaranya dia tahajudnya tiap malam, itu nggak suka ya. Mau ke masjid buka kain sok apa? Nah, kita yang buka kain soalnya jawabnya apa Bu? Jangan kamu juga. Jangan kayak gitu, malah kamu juga kayak gitu. Ya nggak tepat itu. Alhamdulillah saja ya. Sabar. Tidak perlu dibalas kalau seperti ini. Kita diam saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ya yang mau buru-buru. Nggak usah dilayani. Ya. Iya. Jadi pendengki itu artinya orang yang tidak rela, tidak senang melihat orang lain bahagia. Ya, ada temennya dapat gajian 7.000, oh dia yang panas dingin. Iya, nggak ada kayak gitu. Jadi perlu kita mohon kepada Allah perlindungan, asuransi dari kejahatan orang-orang seperti ini. Ya, karena kalau kita diganggu oleh seperti ini, kita juga akan terkena dampak berbahaya. Ya. Maka dengan membaca surah An-Nas dan Al-Falaq, insya Allah ibu sekalian, keseluruhan produk asuransi ya yang membahayakan akan dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mengkaji surat Al-Ikhlas. Apa artinya Al-Ikhlas? Ikhlas ya, ikhlas. Kalau ibu kalau dengar orang Arab ya, orang Arab kalau kita lagi makan, kemudian masih tinggal sedikit, mereka bilang khalis, bersihin, sampai bersih gitu ya, makanya sampai bersih, khalis, ya, artinya makanya jangan sampai ada yang tertinggal, ya, dengan khalis. Jadi ikhlas itu suci, bersih, ya. Bersih, pasrah, tidak ada sedikit pun yang tertinggal, ya, itu namanya ikhlas, ya. Dan ikhlas ini merupakan motor penggerak dari segala amal, ya Bu ya. Dengan datang ke sini ikhlas membuat ini. Ada nggak sedikit dongkol Bu? Tidak. Ada kan ya? Ini namanya bersih, nanti kita bersih. Tujuan aku mau ke masjid ya ibadah. Itu top semua. Nggak ada maksud lain-lain. Ya, nggak ada pikiran aku nanti kalau mau keluar dari masjid mau buka sendal. Aku mau buka sepatu. Karena pernah Pak Muhaimin ngomong, ambillah yang baik-baik, buanglah yang
saya. Nanti yang apa? Buang dia. Keluar mesin, putar. Jangan kayak gitu ya. Ini namanya nggak ikhlas. Ya. Baik. Yang dimaksud dengan al-ikhlas di sini adalah kepercayaan yang sangat bersih kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah Al-Ikhlas adalah surah akidah, kepercayaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, ini artinya ikhlas. Kalau saya contohkan, sebenarnya walaupun contohnya kurang bagus. Pernah ngopi ibu? Berapa kali sehari? Minimal satu kali ketika mandi ya, minimal. Tapi bila perlu 5 kali ketika wudhu, sekaligus bersih darah hidung ya. Jadi pernah ngopi ya? Tiap hari. Ngopi itu enak banget. Nyari apa ngopi itu? Nyari opel itu. Kotoran ya. Walaupun 1 jam sanggup nggak dibayar. Sampai dasi miring kan. Jarinya sudah pernah masuk semua sampai 10, nggak dapat. Ketika 2 jam baru kesangka. Ketika kita membuangnya ke sampah, ikhlas atau bodoh? Ikhlas. Karena korek-korek lagi, jangan jadi emas. Nah dia, jadi nggak ada pikiran di situ, nggak ada kan? Itu namanya ikhlas. Ya. Ini surah Al-Ikhlas. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 riwayat. Satu riwayat ditanya oleh orang-orang musyrik, riwayat yang lain ditanya oleh orang-orang Yahudi. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, karena bagi orang musyrik mereka penasaran dengan agama yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau musyrik itu kan Tuhannya bisa diangkat-angkat ya dia. Kalau kena tsunami, ambruk ya diangkat, dijadikan lagi. Kalau bontel ditambal. Kalau kulitnya lecet, ya Bu, ini Tuhan bagi mereka. Aku pengen melihat Tuhan Muhammad itu ya rokok. Apakah sama seperti Tuhan kami? Ya, orang Yahudi juga begitu. Akhirnya mereka mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bertanya kepadanya, ya Rasulullah, sif lana rabbak, sif lana rabbak, sif besar sif, sif artinya sifatkanlah ya Rasulullah. Apa sifatkan? Jelaskan. Kalau bahasa luar ini describe, explain, ya, describe ataupun jelaskan. Jelaskan kepada kami Rabbak, akan Tuhanmu. Tolong jelasin di depan kami ya Rasulullah. Kami ingin tahu apakah Tuhanmu itu badannya sangat gede, gunung Kidul, ya. Apakah Tuhanmu itu yang maha melihat, matanya seperti apa? Sapi. Bukan mata sapi ya Bu. Terus pokoknya pengen tahu. Akhirnya Nabi Bu, yang namanya Nabi itu kalau mau menjawab bukan dari diri sendiri, tetapi beliau menunggu wahyu dari mana Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa yang dia jawab mesti betul dan secara logis, rasional diterima oleh akal. Ya, akhirnya nunggu sebentar, lalu Allah mengirim WhatsApp kepada Jibril, kalau zaman sekarang ya, Bril, sini Bril, tak kasih tugas. Nah, gitu ya. Tolong datangi Muhammad
dan sampaikan ayat-ayat ini ataupun wahyu ya kepada Nabi Muhammad, karena dia sedang ditunggu oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang musyrikin yang bertanya tentang masalah aku. Kata siapa? Ya. Akhirnya Jibril membawa message dari Allah yang bunyinya ini. Kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, I am a messenger of God. Apa maksudnya? Aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Aku di sana. Jibril datang kepadamu ingin memberikan message, ya, ajaran, wahyu kepadamu. Apa itu wahyu ini? Nah, lalu bunyinya ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalah membaca surat langganan ini dulu. Surat langganan betul? Betul. Aku ngawal ya dia. Mending masih untung. Daripada langsung waladhdallin Allahu akbar. Masih mungkin itu. Ada surat apa? Surat ya. Ini sebenarnya ibu sama untuk kita semuanya. Jadi kalau panjenengan ditanya oleh majikan, tetangga, siapapun orang yang bertanya tentang Tuhan kita, jawab menggunakan surat Al-Ikhlas. Nah, ya, wah ini luar biasa Nabi itu. Kadang-kadang orang yang nakal. Yang namanya wahyu itu tetap, ya, nggak ada yang kurangnya. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu apa? Satu. Allah itu satu. Ya. Dan ini yang harus diperkenalkan. Allah tidak dua, tidak tiga. Karena kalau satu tidak bisa dibagi dengan bilangan yang genap ataupun ganjil. Ya. Tetapi lebih dari satu bisa dibagi apa enggak? Bisa. Dua dibagi satu berapa? Dua dibagi dua. Tiga dibagi dua. Kalau nggak bisa, tiga dibagi satu. Tiga. Bisa semua kecuali satu, tidak bisa dibagi. Ya, tidak bisa dibagi. Makanya harus satu orang. Yang berkuasa mempunyai otoritas yang paling hebat, mesti harus ada satu. Masjid ini, ya, imam itu kan paling kuat itu ya. Kita kan ngikuti ya. Penjahat manapun kalau sholat, dia mesti ngikuti siapa? Betul? Presiden manapun, jenderal manapun, raja manapun, kalau dia menjadi makmum, dia harus patuh pada siapa? Imamnya ada berapa? Satu. Kuat atau tidak kuat? Walaupun nggak pakai pedang, nggak disuruh apa, paksa itu, tetap mereka, ya. Walaupun di belakangnya ada 500 juta, kayak di Mekah ya, ada 5 juta. Imam satu toh. Nggak pakai apa itu pertolongan atau suruh sholat, mereka datang sendiri. Betul? Ketika imam Allahu Akbar di belakang itu apa? Allahu Akbar penendang. Disuruh penendang. Dipaksa penendang. Hebat itu imam, walaupun kurus ireng, tapi mempunyai apa? Kekuatan yang luar biasa. Bayangkan kalau imamnya dua, yang satu ireng, yang satu putih. Ayo kira-kira mau nih kayak apa bu? Hancur. Makanya imam harus ada berapa? Satu. Itu loh. Kepala sekolah ada dua. Habis sekolah. Rumah tangga ada dua suami. Nah, makanya itu harus berapa? Satu. Kalau nggak mungkin dua, tiga. Satu, ya.
dan bersyukurnya dalam Islam ya. Kita itu sejak kecil baru brojol Lain. langsung diperkenalkan dengan nama Allah. Akbar. Ya, itu dia adani. Ikutin yang mana, Bu? Nah, siapa yang pernah mempunyai anak dan beranak? Belum. Siapa yang pernah beranak? Beranak. Beranak lu malu. Waktu anak membrojol, ada kasar. Dia adani apa enggak, Bu? Siapa yang adani? Ya. Kalau baru sempat sampai sekarang sudah tulisan anak ya. Sedikit pakai HP, cinta adani. Jadi ketika waktu kecil ya, ucapan kata-kata pertama yang didengar oleh bayi adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu lebih ya. Yang artinya apa? Saya lebih mengenal Allah. Ya, karena ketika itu bahasa yang baru dikenal oleh bayi tidak lain adalah bahasa tangisan. Menangis suatu orang waktu lahir. Ini nangis berik-berik ya. Buat relek, Pak. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, penting sekali. Orang mau masuk Islam juga harus kenal siapa Allah. Makanya harus baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna. Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ditanya orang Tuhan itu satu, nggak dua, nggak tiga, tidak perlu dikatakan. Kemudian ayat yang kedua supaya lebih jelas. Allahus Samad. Allah itu tempat apa? Meminta segala sesuatu. Biasanya kalau orang misalnya orang ya suka dimintai orang itu sugih atau narati? Kaya. Allah juga kaya. Maka jangan minta kepada selain Allah. Ada problem apapun langsung curhat menghubungi siapa? Allah. Dengan itu kan orang yang paling riskan. Kalau riskan fragile, kalau barang itu fragile ya. Karena lihat tulisan fragile. Kalau di tas-tas semua kayak apa itu Fragile. ya, fragile. Artinya barang mudah pecah. Itu loh maksudnya. Kita sama. Kenapa kita begitu sedikit fragile? Karena kita hidup di rumah orang asing. Betul? Bukan keluarga kita ini. Ya, serba asing semuanya. Orangnya asing, mukanya, Asing. matanya, Asing. bahasanya, Asing. makanannya, Asing. duitnya. Asing. Enak apa enggak duitnya? Semuanya asing. Nah, ini jadi serba fragile ya. Maka minta kepada Allah ya, langsung menghubungi siapa? Allah. Jangan langsung menghubungi dukun. Wah, parah. Nah, ini waktunya tinggal 5 menit. Kemudian yang ketiga, Lam yalid. lam yalid wa lam yulad. Apa artinya? Dan Kan orang yang mana? Tuhan aku loh, Allah itu dia nggak beranak, ya, nggak pernah. Kalau beranak kan nanti ada pacaran, ada kawin-kawinan, sebelum kawinan ya lamaran, kan gitu ya. Habis lamaran kawinan, habis kawinan telur, habis telur duit. Kok suatu hal yang ngono? Nah, ya. Maka Islam di sini lam yalid itu lebih maksudnya ya. Beranak juga ada, diperanakkan juga. tidak. Kalau kita kan diperanakkan semua ya Bu ya. Dan ada waktunya. Kamu tanggal lahir itu kan gitu ya. Kan ada semua ya. Kalau Tuhan tanggal lahirnya berapa? Enggak ada, memang enggak lahir. Nah gitu loh ya. Apalagi nanti matinya itu sudah berapa tahun dia akan haul. Nah kan gitu ya. Masa Tuhan dihauli. Nah alhamdulillah ya dia. Ini hebat Islam itu. Lam yalid
walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan. Dan Ya. tidak ada Tidak ada makhluk Tuhan ini, ciptaannya ini ya, siapapun yang sama dengan bentuk Allah atau dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Maha melihat bukan dengan dua mata seperti yang kita miliki. Ya, kita kadang-kadang punya mata nggak cukup, harus pakai apa ini? Ya, tambah lagi nanti minus berapa lagi? Oh, Allah nggak seperti itu. Ya, kalau ditanya orang gimana Allah melihat kita, Allah melihat dengan caranya Allah melihat. Ya, kalau bagaimananya, ya wallahu a'lam. Ya, kita tidak dibolehkan memikirkan zat Tuhan, haram gitu. Ya, walam yakul lahu satu pun tidak ada yang sama dengan Allah. Contoh dekat, ini apa ini Bu? Atau meja ini meja. Meja ini sama nggak dengan orang yang tukang bikin meja? tidak Sama dengan Allah begitu. Nggak sama dengan makhluknya ya. Pembuat tidak sama dengan yang dibuat. Oke, saya kira cukup. Tinggal 5 menit. Kalau minggu depan kita sambung lagi ya Bu ya. Siap. besok Besok. Besok kan hari Senin. Ketemu lagi ya. Oh ya libur besok ya. Baik, jadi pelajaran berikutnya kita akan bahas surah Al-Lahab. Baik, saya kira sampai di sini karena ada yang mau pulang ke tanah air yang ingin mengucapkan sepatah dua kata, monggo dari Mbak Asmini ya, mengajak kembali ke tanah air. Tinggal 3 menit. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua dan Bapak Akad yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Abdul Muhyiddin Karim sebagai Bapak Pembina kami. Yang terhormat terima kasih sebagai Pembina Bapak. Insya Allah pada minggu depan hari Sabtu tanggal 31 Insya Allah saya akan pulang ke Indonesia dan saya mohon doa kepada ibu-ibu semua semoga dalam perjalanan nanti saya diberi kemudahan, kelancaran, bersama keluarga dan kerajaan selamat dan bahagia dan semoga segera dianugerahi keturunan anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat untuk agama dan bermanfaat untuk semua orang. Dan saya mohon maaf baik kepada keluarga besar Harapah, Ibu Ketua Harapah Ahad, keluarga beserta jajarannya, dan mohon maaf kepada ibu-ibu yang mengajar ibu Al-Quran, mohon maaf kepada ibu-ibu yang sholawat, sami-sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن
Baik, silakan